Bapak Ibu SD Ibu Kusman Pandai, Ibu Kepala Sekolah, dapat hadir di ruangan kelas 5B ini. Dalam acara hari ini saya akan menyampaikan program CGP saya yang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun tugas ini dimaksudkan untuk nantinya CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah praprasa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan melalui langkah kerja. Nah, dari program ini nanti dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dari beliau dimaksudkan pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Jadi di program ini itu harus insya Allah nantinya akan berdampak positif kepada murid. Nah, ini program kegiatan yang saya rencanakan, yaitu program KEBULI, kegiatan Rabu Literasi. Ya, nah, yang mudah diingat jadi menggunakan kata-kata yang sudah kita kenali sebelumnya. Ya, biar lapar ya Bu ya. Nah, kegiatan KEBULI ini adalah kegiatan literasi setiap hari Rabu. Kegiatan ini dilakukan 35 menit setiap hari Rabu. Kegiatan ini dilakukan dengan bisa membaca buku, mengamati gambar, menonton video, dan lain-lain. Nah, seperti yang kita dapatkan kemarin waktu IHT ya, ternyata kegiatan literasi itu bukan hanya dengan membaca buku, tapi bisa juga dengan menonton video, mengamati gambar, dan lain-lain. Nah, kegiatan ini dilakukan bisa di perpustakaan sekolah, bisa di kelas maupun di luar kelas. Kegiatan ini dimasukkan ke jadwal pelajaran tetapi di luar dari jam belajar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan minat belajar siswa. Nah, adapun program kegiatan ini merupakan kegiatan kokurikuler pada jenjang SD. Selain membaca, kegiatan ini dilakukan dengan tindak lanjut. Jadi dimaksudkan nanti setelah kegiatan KEBULI, kegiatan Rabu Literasi, nanti setelah membaca, yaitu penerapannya atau tindak lanjutnya itu contohnya misalnya siswanya membaca buku yang berisi tentang cara menanam tumbuhan. Nah, misalnya cara menanam tumbuhan di sini saya kasih contoh menanam kunyit. Nah, dari membaca buku tersebut siswa bisa dilanjutkan dengan menanam, misalnya menanam kunyit tadi. Kalau misalnya membaca cara menanam tumbuhan kunyit. Nah, kalau misalnya kegiatannya membaca cara menanam cabai, cara menanam tomat, nah nanti siswa dilanjutkan dengan melakukan langsung. Jadi menanam tumbuhannya langsung di sekolah itu dikasih waktu 2 minggu. Nanti tanamannya akan dibawa ke sekolah dan akan dibuatkan taman di depan kelas 5B ini. Tamannya jadi berisi taman apotek hidup seperti itu. Nah, ini salah satu pemanfaatan aset dari sekolah berupa taman yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi kemungkinan akan diaplikasikan dengan kegiatan literasi ini. Pengaplikasiannya langsung, yaitu dengan menanam tanaman tersebut diletakkan di
taman itu, yang biar aset sekolah berupa taman tersebut nanti bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, kegiatan literasi ini nantinya akan berlanjut. Contoh lain misalnya yang berikutnya, kalau di bulan sebelumnya itu siswa membaca tentang cara menanam tumbuhan apotek hidup. Di bulan berikutnya misalnya siswa membaca jenis bacaan yang berupa komik atau cerita. Nah, tindak lanjutnya atau pengaplikasiannya yaitu anak-anak itu bisa membuat komik atau cerita yang dijadikan masing-masing untuk hiasan kelas. Misalnya bisa kita buat komik, kemudian ditata, diberi hiasan, dijadikan mading kelas, seperti itu. Nanti komik atau ceritanya itu sesuai dengan karakter atau kesukaan dari siswanya masing-masing. Jadi mereka yang memilih sendiri. Misalnya mau bikin komik tentang karakter Doraemon gitu. Nah, jadi biar mereka lebih senang melakukan hal tersebut. Jadi lebih senang, kegiatan bikin komiknya menyenangkan. Karena itu pilihan dari mereka karakternya. Kemudian ceritanya juga berdasarkan cerita dari mereka. Nah, dalam program ini keterlibatan siswanya yaitu sebelumnya siswa diberi kesempatan juga untuk menentukan jenis buku yang mereka amati. Jadi dari suara itu siswa berpendapat bisa menentukan jenis buku yang mereka minati. Dari tumbuhan tadi misalnya mereka lebih senang tanaman cabai misalnya, atau yang lainnya sesuai dengan minat mereka. Kemudian pilihan siswa memiliki kebebasan dalam memilih bentuk bacaan dan cara penerapan kegiatan lanjutan setelah membaca. Jadi setelah membaca mereka bisa menentukan seperti tadi karakternya mau apa, ceritanya mau apa dari mereka sendiri. Bisa saja misalnya mereka bikin komik, ternyata cerita yang di komik tersebut tentang yang pernah mereka alami di sekolah. Nah, jadi salah satu kegiatan ini itu menuangkan bisa dari imajinasi mereka atau pengalaman yang pernah mereka alami. Kemudian di sini kepemilikan, yaitu siswa merasa memiliki program ini melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahap. Seperti tadi contohnya, misalnya setelah siswa diberi waktu 2 minggu untuk menanam tumbuhannya di rumah, kemudian dibawa ke sekolah, ditanam di taman apotek hidup, itu ternyata tanamannya tidak langsung program itu setelah itu sudah tidak. Tanamannya tentu perlu dirawat, perlu disiram setiap harinya. Nah, dari kegiatan itu siswa menjadi terlibat aktif dalam setiap tahapannya. Nah, jadi mereka merasa memiliki, oh ini kemarin yang saya bawa, oh ternyata ini masuk tanaman apotek hidup di taman kelas kita, ayo kita siram sama-sama tanaman kita ini. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, di sini komponen profil pelajar Pancasila, karena tadi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini kegiatannya yaitu mengembangkan kemampuan siswa yang mandiri, yaitu agar siswa mampu mengelola proses belajar dari berkarya secara mandiri. Hal ini tampak saat siswa memilih jenis tanaman yang akan ditanam ataupun jenis cerita yang akan dibuatnya nanti pada mading. Kemudian di sini menumbuhkan kemampuan kreatif pada siswa. Program ini untuk mendorong siswa menciptakan karya yang unik. Nah, seperti mading tadi, siswa itu kadang kita belum tahu ternyata siswa itu kemampuannya lebih dari yang kita bayangkan. Oh, ternyata kamu bisa bikin gambar ini ya, padahal ini juga belum tentu bikin gambarnya sebagus kamu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu mengembangkan
profil pelajar Pancasila siswa yang kreatif. Nah, jadi siswa bisa menunjukkan kreativitas mereka saat mengembangkan ide-ide barunya nanti. Kemudian bernalar kritis, program ini bertujuan untuk mengasah kemampuan siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi karyanya. Jadi selain dari membuat karyanya, mereka juga nanti bersama-sama dengan gurunya itu bisa melihat, oh dari karyanya ini kira-kira apa yang kurangnya. Nah ini terlihat saat siswa bisa membaca, merespon dari bacaan atau karya-karyanya. Nah misalnya dari dia menanam tumbuhan tadi, nah itu dari membaca dia bisa nggak dia menanamnya langsung melalui langkah-langkah yang dibacanya tadi. Nah itu salah satu yang mengembangkan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Jadi dia mengembangkan penalarannya. Oh dari yang dibaca tadi ternyata kalau misalnya kunyit itu ditanamnya menggunakan kunyit lah langsung, umbinya langsung yang ditanam gitu. Nah, adapun karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid, di sini lingkungan itu melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam bidang akademik maupun akademik, kemudian menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Seperti tadi memilih bacaan, mereka yang menentukannya. Kemudian menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesulitan. Misalnya dia mengalami kendala tumbuhannya layu atau ada yang mati misalnya kan. Nah itu bisa nanti bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya. Nah di sini dari tujuan tadi itu prakarsa perubahan dari program saya sebagai CGP, yaitu mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dalam kegiatan membaca melalui kegiatan Rabu Literasi atau Kebuli. Jadi walaupun sebenarnya kegiatan literasi itu memang sudah ada di sekolah kita, cuman belum berlanjut ke pengaplikasiannya langsung, penerapannya langsung. Bagaimana setelah itu? Apakah cuma siswa membaca aja udah kan? Nah, jadi biar lebih dapat dia tadi mengembangkan kemampuan dia itu bisa dilanjutkan. Seperti apa kegiatan lanjutan setelah membaca tadi? Nah, ini perumusan strategi pelaksanaan program melalui langkah Bagja. Bagja itu adalah B-nya buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Jadi pelaksanaan programnya itu dengan langkah Bagja ini. Nah ini langkah yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Di sini yang pertama dilakukan yaitu apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi sekolah. Nah seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa salah satu yang mendorong saya untuk menyusun program ini juga itu adalah rapor pendidikan yang sekolah kita itu nilai literasinya angka penurunannya itu lumayan besar. Jadi ini salah satu alasannya untuk melakukan program ini. Kemudian mengapa kita perlu mewujudkan program kegiatan Rabu Literasi? Nah tadi sama seperti AMBK kemarin kita, padahal yang tahun sebelumnya itu nilainya tinggi ya, cukup tinggi. Karena di tahun ini literasinya jauh dengan tahun kemarin, padahal nilai kita bukan yang paling kecil, tapi karena penurunannya lumayan besar, makanya perlu diadakan program ini. Nah ini selain dari dengan ini asetnya, aset atau kuatan ini, nah bisa meminta pengalaman guru dalam literasi, misalnya dari
perpustakaan ya. Kemudian dari tadi mengembangkan minat siswa, kemudian dapat dari buku-buku di perpustakaan dan juga dukungan dari Kober ya. Nah, diharapkan dukungannya ya Pak. Mohon bantuannya. Nah, di sini dalam rencananya juga melibatkan siswa dalam merancang kegiatan membacanya. Jadi mereka sendiri yang memilih jenis tanamannya, itu sudah salah satu yang melibatkan mendengar suara mereka kan, keinginan mereka, apa yang lebih mereka inginkan. Nah, ini yang kedua, ambil pelajaran itu. Nah, kira-kira di sini adakah guru-guru yang berpengalaman pernah membuat kegiatan baca yang diaplikasikan langsung? Sudah ada belum di sekolah kita? Belum ya. Jadi karena ini yang pertama diaplikasikannya langsung, mungkin sudah ada dari perpustakaannya, tapi perpustakaannya tidak hadir. Nanti akan saya tanyakan ke beliau langsung. Karena ini setelah kegiatan membaca diaplikasikan langsung, saya harap teman-teman bisa membantu terlaksananya program ini nantinya. Nah, kemudian buku jenis apa yang diminati murid? Nah, itu mereka memilih sendiri jenis buku yang diminati oleh mereka. Kemudian nanti rencananya saya akan meminta umpan balik dari guru-guru tentang pengalaman guru-guru yang sudah menjalankan kegiatan literasi, walaupun kita belum mengaplikasikannya secara langsung sebelumnya ya. Kemudian saya juga akan mengajak peserta didik untuk memilih buku bacaan yang sesuai serta meminta masukan jenis kegiatan yang ingin mereka lakukan setelah literasi di bulan berikutnya mungkin. Nah, misalnya bulan pertama tadi melakukan kegiatan pengaplikasian dengan menanam tanamannya langsung, bulan keduanya dengan membuat komik atau cerita yang dihias di mading nanti. Nah, bulan ketiganya nanti bisa mendengar pendapat dari siswa apa kegiatan berikutnya literasi yang mereka inginkan. Nah, di sini di Gali Mimpi ini apa saja dampak positif dari program kegiatan Rabu Literasi ini? Di sini nanti saya akan melihat sejauh mana pengaruh dari program ini terhadap kemampuan literasi murid, serta bagaimana perasaan sivitas sekolah setelah berhasil menciptakan sebuah kegiatan yang mengaplikasikan dari bacaannya langsung. Nah, di yang J, langkah yang J yaitu jabarkan rencana. Di sini nanti siapa saja yang terlibat dalam program kegiatan itu akan saya susun nanti. Siapa saja guru-guru yang akan terlibat dalam program ini, kemudian apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang akan mengisi peran tersebut. Misalnya seperti saya Pak Swati misalnya. Nah, Pak Swati itu bisa misalnya saya nanti minta bantuan untuk membuat tamannya, mungkin membuat pagar di tamannya, perlu peran dari Pak Swati ya Pak ya. Oke, mungkin untuk Ibu Dwi, Ibu Melisa nanti bisa menyalurkan idenya, mau dibikin seperti apa tamannya, misalnya diwarnai seperti apa, atau di bagian dalamnya bisa kita taruh scan barcode yang langsung ke penjelasan tanamannya. Nah, jadi di scan gitu langsung muncul penjelasan, oh ini penjelasan tanamannya kunyit, bisa langsung muncul kayak gitu ya. Ya Bu ya, mohon bantuannya ya Bu ya. Oke, langkah yang berikutnya yaitu atur eksekusi. Di sini langkah apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan program ini, kemudian berapa lama proses untuk menyiapkan program
kebuli ini. Jadi di dalam langkah ini nanti akan melibatkan seluruh anggota tim dalam menyusun rencana dan penentuan capaiannya, kemudian juga akan melibatkan murid untuk turut serta memberikan masukan terkait proses penulisan dan pencapaian targetnya. Oke, nah untuk program ini nantinya insya Allah itu bikin apotek hidupnya di depan kelas 5B ini itu mau dipagar karena takut diganggu sama hewan ya misalnya kucing malum lah ya di sekolah kita. Nah ini kira-kira ada saran lain nggak untuk bapak ibu yang lain yang bisa kasih masukan ke program ini misalnya? Saya persilahkan. Nah, jadi nantinya mau dipagar itu kayak gini mungkin kira-kira. Tapi nanti dikondisikan juga dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, memang bagus ini, Bu. Nah, selain dari itu tadi nanti kita akan buat ini ini kayak gini. Nah, jadi nanti di dekat tanamannya ditaruh kayak identitas dari tanaman. Jadi bisa di scan langsung bukan keris Bu, bukan dibayar. Apa ibu mau beli kunyit sekilo gitu? Oke, enggak. Ini jadi identitas dari tanamannya. Jadi selain dari melihat tanamannya, misalnya ada murid yang tidak tahu membedakan yang mana yang kunyit, yang mana yang kuas, misalnya kan bisa ya jahe bisa di scan dengan HP, langsung muncul penjelasannya. Bisa aja dia nggak tahu nama tanamannya. Coba misalnya kumis kucing, apa namanya? Nama latinnya misalnya. Jadi bisa di scan, bisa keluar langsung identitas dari tanamannya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ada masukan untuk program ini? Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah? Bapak Kepala Sekolah? Terima kasih Bu. Program yang sangat menarik. Semoga kawan-kawan bisa menjadi inspirasi untuk kawan-kawan lain dan bisa berkolaborasi menyukseskan kegiatan kebuli ini. Mungkin kalau menurut saran saya untuk di tataran sekolah dasar, sebenarnya pemasangan barcode scan ini sangat bagus. Cuman untuk tataran sekolah dasar, karena kita tahu bahwa sebagian besar anak-anak tidak membawa atau tidak menggunakan gadget, bisa disederhanakan dengan daftar saja tulisan. Nanti tulisannya dilaminating dan ditempelkan di pohonnya. Walaupun boleh dipasangkan barcode scan-nya ini, tetapi kalau menurut saya kalau untuk tataran sekolah dasar belum terlalu signifikan pengaruhnya. Nah itu saja Bu, sekedar masukan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas masukannya. Ya, berarti nanti mungkin bisa ditambahkan keterangan tentang tanamannya saja ya Pak ya, langsung di situ ya, biar bisa langsung dibaca oleh siswanya. Bisa aja kelas yang lain mau baca tanamannya nanti. Dari Bapak Ibu yang lain, dari Ketua Komber, apa ada masukan? Enggak ada, udah pas, cukup Pak. Mohon bantuannya ya sama guru-guru yang lain nantinya.
Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk program saya yang satu ini. Dan masih ada program-program yang lainnya, insya Allah yang akan menyusul nanti pelaksanaannya. Mudah-mudahan programnya bisa berjalan lancar. Mohon bantuannya Bapak Ibu semua. Saya akhiri pemaparan program dari saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya dan sudah berkenan hadir di ruangan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum.